rame nih ya berita soal ketegangan Israel dan Iran. Perang nih ya. Israel perang lawan Iran. Orang mulai berkata Israel pendukungnya ini, Iran pendukungnya ini. Nah, ada yang bilang begini, ini bisa-bisa meledak jadi perang dunia ketiga. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, ini berita yang lagi rame terus-menerus nih muncul. Banyak yang khawatir nih ya, banyak yang khawatir jika dua negara ini perang karena mereka punya sejarah panjang, punya permusuhan yang lama. Dan lucunya, lucu tapi seriusnya, lucu, setiap kali ada konflik di Timur Tengah, selalu ada yang mikir, wah ini tanda akhir zaman. Nah, oke, kita kalau sudah sebut-sebut Yerusalem, Israel, negara Timur Tengah khususnya Iran, maka kita langsung ingat nubuatan Nabi Daniel. Ya, tentang Armageddon. Nah, pertanyaannya ini benar nggak sih ini nubuatan yang akan digenapi dalam peperangan ini? Mari kita bedah bersama-sama secara perlahan di obrolan santai. Namun akan menguatkan kita dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di Yeskel pasal 38 sampai pasal 39 ada 2 pasal ya. Ada sebutan tentang Gog dan Magog yang menyerang Israel. Nah, ini beberapa penafsir percaya bahwa ini mengacu pada serangan besar di akhir zaman terhadap Israel. Jadi Israel akan diserang. Beberapa mengaitkan bahwa yang menyerang itu adalah Persia. Itu nama kuno negara Iran sekarang ya, Persia. Nah, di dalam ayat-ayat itu khususnya Iran adalah Persia yang dituliskan di dalam Bible. Dalam ayat yang kelima dari kitab Yeskel disebutkan Persia, Kus gitu ya. Ini bagian dari koalisi yang akan menyerang Israel. Siapa sih koalisinya? Iran, orang berkata Uni Soviet, orang berkata Korea Utara, orang berkata China gitu ya. Kemudian itu yang akan menyerang Israel. Nah, ini Persia nama kunonya. Nah, yang sekarang nama yang kita kenal adalah Iran. Jadi menurut banyak penafsir ini nubuatan yang sedang mengarah ke sana. Apakah demikian? Nah, perang dunia ketiga dan Armageddon. Bahkan kitab Wahyu pasal 16 ayat 16 menyebutkan tentang tempat yang disebut dengan Armageddon. Ya, tempat di mana bangsa-bangsa akan berkumpul untuk perang besar. Tapi ingat, sekali lagi ingat ya, ini terjadi setelah meterai dan sangkakala dibuka dalam rangkaian penghakiman Tuhan. Nah, terus tentang perang, apakah Bible menuliskan? Iya, Bible juga menuliskan tentang perang dalam Matius 24 ayat yang ke-6. Yesus pernah bilang begini, kamu akan mendengarkan deru perang. Jadi peperangan di mana-mana, kabar tentang perang. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalaupun perang, itu belum kesudahannya gitu. Jadi mari kita coba membedah kisah-kisah ini. Jadi menurut Anda, ya, Yesus akan datang kapan? Ya, tentu saja tidak ada orang yang tahu. Daripada panik, sekali lagi, daripada panik karena berita perang, lebih baik kita hidup damai dalam Kristus. Ya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Artinya sebenarnya mau perang, mau gempa bumi, mau tanda-tanda akhir zaman, itu menunjukkan bahwa penyelamatanmu sudah dekat. Bukan kematian, tapi penyelamatanmu jika engkau mendengarkan berita-berita seperti ini. Jadi berita dunia memang suka bikin takut. Hoax bisa terjadi di mana-mana. Bahkan kisah perang pun bisa dirubah. Israel menang. Yang pro Iran berkata, Iran menang, hancur Israel. Nah, itu yang terjadi. Jadi saudara, berita perang itu nyata, tapi bukan untuk menakutkan kita dan itu menguasai hati kita. Tapi tenang, sebab
kita bukan sedang mencari tanggal kedatangan Tuhan, tapi kita hidup dengan iman yang menyala-nyala. Ya, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, ada nih negara-negara yang kebakaran jenggot jika dengar konflik Israel dan Iran. Orang berkata, pasti kebakaran jenggot itu Amerika, USA gitu ya, USA. Kenapa? Ya kan dia sekutunya Israel gitu. Jadi setiap kali Iran ngegas ya nyerang Israel, pasti Amerika langsung siaga. Bahkan sudah kirim kapal induk ke Timur Tengah. Nah itu dia ya. Wah ada yang kebakaran jenggot seperti itu. Di sisi lain Amerika juga pasti was-was kalau Iran makin dekat ke senjata nuklirnya. Ini dia, kuncinya adalah senjata nuklir. Jadi ada banyak komentar berkata kalau Israel batuk gitu ya, Amerika langsung masuk UGD. Kebakaran jenggot. Itu kata beberapa komentar. Nah, kemudian yang komentar lagi dan kebakaran jenggot ada yang bilang begini, yang kebakaran jenggot itu Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Ini unik sebab Arab Saudi dan Iran itu musuh bebuyutan. Jadi Arab Saudi dan Iran itu bermusuhan gitu ya. Itu secara regional mereka ada di situ. Jadi mereka beda mazhab ya, itu ada Sunni, ada Syiah. Itu sudah beda. Ya, jadi mereka pun bermusuhan dan Arab berkata biarin aja Iran berperang, kita nggak mau bantu gitu ya. Kalau Iran ribut sama Israel, negara-negara Teluk itu juga deg-degan gitu. Takut wilayah mereka terkena imbas. Tahu-tahu bom meledak di situ. Ya, tahu-tahu roket jatuh di negara mereka. Jadi diam-diam kadang-kadang mereka juga kerjasama nih sama intelijen Israel. Kenapa? Ya secara diam-diam takut negaranya kena imbas. Jadi ingat ya, ada istilah begini. Musuh dari musuhku bisa jadi teman. Musuh dari musuhku itu bisa jadi teman. Asal nggak ketahuan sama rakyatnya. Dan memang benar itu rakyat di Iran juga mereka kibarkan bendera Israel. Kan aneh. Kok rakyatnya Iran dibom rakyatnya malah senang. Itu ada ya. Saudara bisa baca dan lihat di beberapa video-video yang muncul. Negara mana yang akan kebakaran jenggot? Ini muncul di berita. Rusia dan China. Nah, mereka nggak langsung kebakaran jenggot sih, saudara, menurut saya. Tapi pengen juga main catur politik peperangan. Rusia itu dukung Iran, sudah pasti. Di beberapa sisi, apalagi soal Suriah. China juga punya kepentingan minyak dan pengaruh di situ. Jadi mereka itu bisa jadi kompor, ya, atau damkar, tergantung yang mereka mau. Menyulut atau menyiram sulutan api itu. Apalagi nih yang kebakaran jenggot. Bisa Lebanon, Hizbullah. Nah, bukan cuma kebakaran jenggot, ini sudah siap main petasan gitu kan ya. Jadi ini kelompok Syiah yang didukung Iran dan berbasis di Lebanon. Tiap kali Iran dan Israel panas, pasti mereka juga akan menyulut konflik ya di utaranya Israel. Ya, kalau Israel diganggu Iran, mereka berkata, kami juga siap ikut pesta peperangan, kata Hizbullah. Itu stylenya gitu. Negara yang dekat di situ juga ada Turki. Turki sering tampil sebagai penengah. Ya, kadang sebagai penengah, kadang dia mengecam Israel, kadang juga punya hubungan ekonomi dengan Israel. Tapi kalau perang terbuka terjadi, ini menurut saya ya, bisa jadi Turki akan terpaksa milih. Tapi ini juga tidak gampang untuk memilih seperti itu ya. Jadi negara-negara Eropa bagaimana? Ya bisa dibilang juga ikut deg-degan. Mereka pengennya damai, pengen energi aman, pengen perdagangan lancar. Tapi mereka nggak punya pengaruh kuat secara militer di wilayah itu. Jadi cuma bisa stop, jangan perang gitu ya. Nah, jadi ini juga hal-hal yang seringkali membuat kita ikut-ikutan gitu kebakaran jenggot. Bikin status, ya, kasih reaksi ulasan, ikut komen. Tapi yang kita komen juga kadang-kadang ya dunia ini panas, ini akhir zaman, kita seringkali komen begitu.
ada beberapa komentar sih, memang kita harus bisa membedakan berbagai komentar-komentar yang muncul di sosial media. Ada yang cepat berkomentar, pokoknya dia nomor satu komentar. Dan komennya itu, meski dia belum baca penuh, dia belum ngerti beritanya, tapi langsung sudah panas gitu ya. Terus dia bilang begini, gua dukung Iran gitu, gua dukung yang benar, yang sana itu biar habis aja gitu ya. Tapi waktu ditanya, dia juga bingung jawabnya gitu ya. Bahkan ada orang Kristen ditanya, gua dukung Israel gitu ya. Kemudian ditanya, tahu ya Gog dan Magog? Dia tidak tahu. Nah, kadang-kadang kita bersikap reaktif. Ya, judul belum kita baca benar-benar, ya, kolom komentar langsung kita isi, sudah rame. Kadang-kadang Anda niatnya baik untuk berkomentar, membela yang tertindas, tapi tidak semua tahu akar sejarahnya. Gitu ya. Yang berikutnya ada selalu ada kubunya sendiri. Ada yang pasti pro Israel, ada yang pro Iran. Satu pilih kubu Iran, satu pilih kubu Israel. Iya. Pilih ada yang lagi pro Palestina gitu. Total Palestina. Jadi padahal yang lagi ribut itu Iran sama Israel, tapi dia bilang aku pro Palestina. Ada yang pro Israel karena nonton mungkinnya film The Chosen atau ikut seminar akhir zaman. Ada juga yang bingung nih ya. Selalu ada kubunya sendiri dan dia bilang begini, yang penting Indonesia damai, saya netral saja, kita berdoa. Wah, ini keren juga termasuk gitu ya. Tapi ada juga yang suka bawa-bawa ayat ketika terdengar berita langsung bawa ayat gini. Wah, itu sudah tertulis loh di kitab Wahyu. Pasal berapa, entah ayat berapa gitu. Nah, kadang netizen juga akan menyangkutkan konflik-konflik itu ke akhir zaman. Padahal konteksnya belum tentu cocok. Contohnya gini. Konflik Timur Tengah, Iran sama Israel langsung dibilang ini tanda akhir zaman. Yesus sudah mau datang kembali. Padahal Yesus sendiri bilang, jangan kamu gelisah. Ini belum kesudahannya ketika kamu dengar berita perang. Baca di Matius 24, ayat yang ke-6 di situ lebih jelas. Lebih dramatis lagi, atau terlalu kreatif nih di media sosial. Saya harap ini tidak buat kita ya. Ada yang bikin meme gitu ya. Meme-nya begini, Iran versus Israel. Jadi final battle in Bible gitu ya. Kemudian dia bikin perang dunia menurut kitab Wahyu, atau ada quote-quote yang lain ya. Perang bisa terjadi di Yerusalem, tapi peperangan paling besar tetap di hatimu. Wah, gitu. Ya puji Tuhan sih ada yang punya kreativitas, tapi banyak juga yang bijaksana. Tidak semua yang seperti itu, tetapi Anda pasti termasuk yang bijaksana ya. Netizen orang percaya yang paham firman Tuhan biasanya muncul di kolom komentar seperti ini. Mari kita berdoa dan bukan memprovokasi. Keren ya. Kalau Israel damai, damai juga di dunia. Mazmur 122 ayat 6. Fokus kita bukan panik ya, tapi hidup di dalam Kristus. Jangan panik. Wah, itu kayaknya tuh nyes gitu ya, kayaknya damai begitu baca gitu. Jadi banyak obrolan penting ketika peperangan itu terjadi. Jadi kalau kayak komentator itu kayak komentator Piala Dunia. Yang dari rumah aja komentar kayak jadi pelatih utama, padahal dia bukan pelatih. Tapi kita juga bisa memakai momentum ini. Bisa nggak, Pastor, kita pakai momentum peperangan Israel melawan Iran sebagai sharing kebenaran? Ya bisa saja. Jadi bukan sekedar sharing ketakutan, kita sedang sharing yang benar, yang bawa damai, tapi bukan sharing ketakutan. Karena memang dunia yang gelap sedang butuh terang dan bukan ketakutan. Jadi jangan cuma jadi netizen yang panik ketika baca berita, dengar berita, tapi jadilah orang percaya yang peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan nih sebagai netizen terbaik yang bijaksana, orang percaya yang bijaksana? Sebelum komen, mari doakan. Ya, sebelum sebar berita tentang perang, wartakan dulu damai sejahtera. Fokus kita bukan pada siapa lawan siapa, tapi apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ya,
Musuh kita itu bukan darah dan daging ya, bukan, tetapi pemerintah-pemerintah udara, roh-roh jahat semua ya. Jadi mari kita belajar bahwa perang Israel dan Iran bukan untuk dikompor-kompori, bukan untuk dikomentator negatif, tetapi juga kita mendoakan agar semua bisa aman dan damai. Ya, ketika Israel dan Iran ribut, ya jangan langsung aktif, tapi keluarlah jadi penengah. Ya, berdoa lebih baik. Jadi nggak boleh kompor tanpa kompor gas. Ya, kenapa mereka berkata Iran sudah siapkan nuklir, Israel sudah siap serang. Loh, ini artinya tanda-tanda akhir zaman. Iya, kita belum baca captionnya aja, kita baru klik, kita belum tahu semuanya. Jangan lebih dahulu untuk buru-buru komen ya. Ada yang sebarkan berita-berita hoax, gambar-gambar palsu, peperangan mayat-mayat palsu, gedung-gedung yang palsu. Ya biarkan saja ya, jangan terpengaruh seperti itu. Yang terbaik adalah jangan sok tahu, seolah-olah kita adalah seorang nabi. Ya, orang berkata, tunggu kehancuran dunia. Iya, nanti komentarnya pada nggak nyambung tuh ya. Begitu kita tulis judulnya, di bawah banyak sekali komentar-komentar yang nggak nyambung. Nah, kalau Yesus mau datang, dan dia pasti datang, ya, itu artinya dia menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Ya, netizen yang bijak mungkin minoritas. Teman-teman jangan panik, ya, teruslah berdamai dengan Tuhan. Ya, bukan berdebat di kolom komentar gitu ya. Jadi sadar nggak sih kalau kita itu lebih heboh daripada negara yang berperang. Netizen lebih heboh perangnya ya di sosmed daripada negara yang berperang. Jadi mereka perang pakai senjata mereka. Nah, para netizen komen, share status yang baik-baik saja ya. Jangan jadi ikut-ikut perang. Jangan kamu gelisah, itu belum kesudahannya. Ada satu tagline yang ingin saya sampaikan kepada saudara, sahabat Obras adalah sebelum menyebarkan teori akhir zaman atau istilahnya kiamat, pastikan hidupmu sudah berdamai dengan Yesus Tuhan. Ya, baik ya. Ini kita ngobrol tentang peperangan Israel dan Iran. Saya tidak mau bahas soal senjata mereka, mana yang lebih unggul, keunggulan di udara kah, di darat kah, tidak. Tetapi saya ingin media sosial ini menjadi media yang menyebarkan damai sejahtera, bukan ketakutan. Menyebarkan hati yang penuh dengan kasih, hati yang mau berdamai dan bukan hati yang bermusuhan. Sebab banyak orang selalu cepat naik pitam, memprovokasi lewat hujatan masif, kadang tanpa verifikasi fakta. Ya, tapi marilah saya mengajak kita untuk tertawa, ya, buat yang orang beremosi agar dia bisa reda. Tetap ada yang waras, selalu ada orang yang sadar yang membawa suasana dan eskalasi yang terbaik, serta empati, serta simpati buat mereka yang sedang mengalami kesusahan. Baik, ini saja yang kita obrolkan, jadi jangan buat peperangan Iran dan Israel menjadi ketakutan dan permusuhan. Tapi rubahlah di dalam doamu dan kehidupanmu akan nyata menjadi berkat bagi bangsa ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya, program selanjutnya bersama saya Pastor Guntur Irianto. Tuhan Yesus memberkati. Amin.